Peternak puyuh mandiri, MARAUP untung dari ribuan butir telur. Menjalani usaha skala kecil ternak puyuh harus siap menghadapi risiko, oleh karena itu penerapan biosecurity juga penting. Keuntungan per butir telur puyuh memang hanya Rp100. Tetapi dengan ribuan telur per hari, omset bulanan usaha ternak puyuh mandiri ini cukup menggiurkan. Berani coba. Pagi itu, hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, baru saja reda. Namun awan masih tampak tebal dan gerimis kecil masih terasa. Di rumah kontrakan berukuran 8x12 meter, 4 orang tampak sibuk menyiapkan keranjang berisi telur burung puyuh. Ribuan butir telur berukuran mungil tersebut sudah dikemas dalam kardus-kardus kecil. Para pekerja tadi segera memindahkan keranjang-keranjang itu ke mobil yang sudah diparkir depan rumah, berpacu dengan gerimis yang masih terus turun. Pagi ini saya mau antar dagangan ini ke pasar sekitar Kebayoran Lama dan Palmerah, ujar Widodo, pemilik usaha telur puyuh tersebut kepada Infofed. Widodo adalah pelaku usaha cukup sukses di Depok untuk ukuran usaha kecil dan menengah UKM. Memulai usaha dari sekadar menjadi pedagang di pasar, kini sudah memiliki peternakan puyuh petelur sendiri. Peternakan burung puyuhnya berada di 2 tempat, yakni Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Madiun, Jawa Timur. Masing-masing kandang dikelola oleh adik Widodo. Kandangnya tidak terlalu luas, dalam satu bangunan tertutup berukuran 6x12 meter persegi, menampung 4 lajur kandang dan masing-masing lajur bersusun 3. Pria ini benar-benar memaksimalkan tempat. Satu lokasi ternak bisa mencapai 5.000 burung, kadang juga kurang dari 5.000 tergantung ada yang afkir atau tidak, katanya. Dari 5.000 ekor puyuh tersebut, Widodo mengaku per hari menghasilkan antara 70–80% telur. Artinya, per hari satu tempat ternaknya menghasilkan antara 3,500 sampai 4,000 butir telur puyuh. Untuk 2 tempat per hari ternak puyuh miliknya menghasilkan antara 7,000 sampai 8,000 butir telur. Seminggu sekali hasil telurnya dikirim langsung ke penampungan usaha telur puyuhnya di Depok. Widodo langsung mendistribusikan telur-telur tersebut ke para pedagang di pasar-pasar tradisional di Jakarta dan sekitarnya. Karena tidak melalui mata rantai yang panjang dalam distribusi, keuntungan yang didapat Widodo sudah pasti besar. Alhamdulillah, kan saya langsung ambil dari peternakan sendiri, jadi keuntungan lebih besar kalau dibandingkan saya ambil dari pengepul telur, ucapnya. Sayangnya, Widodo bukan tipe entrepreneur yang menganut pola manajemen rapi. Asal masih ada untungnya, usaha ternak dan jualan telur puyuh terus ia jalani. Ia mengaku tak mau repot dengan hitungan keuangan usaha. Yang penting kalau dijual masih ada untungnya ya saya jalan terus, tuturnya. Terapkan biosecurity. Widodo merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku usaha peternakan yang mencoba peruntungan sebagai peternak mandiri burung puyuh skala kecil. Jika mau menelusuri ke daerah yang menjadi kantong-kantong peternakan burung puyuh yang pola usahanya sama dengan Widodo. Berbeda dengan para pelaku usaha peternakan integrator skala besar, Widodo masih mengandalkan pakan pabrikan. Belum bisa meramu pakan sendiri. Untuk bibit, pria ini masih mencoba untuk mengembangkan sendiri. Tapi masih bertahap, sebagian besar masih ambil dari breeder, kalau pas puyuh yang di kandang sudah saatnya diafkir, ujarnya. Seperti halnya usaha ternak ayam petelur, Widodo juga mendapat hasil tambahan dari usahanya. Burung-burung yang sudah memasuki masa pensiun, bertelur alias afkir, akan dijual ke pengepul untuk pedaging puyuh. Per ekor puyuh afkir, menurut Widodo, hanya laku antara Rp4,000 sampai Rp5,000. Biasanya buat dijual daging puyuh goreng di warung tenda, katanya. Menjalani usaha integrator skala kecil ternak puyuh juga harus siap menghadapi risiko. Seperti halnya ayam, jika kurang cermat dalam perawatan kandang dan kesehatan burung, bisa berakibat fatal. 1 ekor saja yang terkena penyakit.